Hari itu, seperti hari-hari lainnya, mal itu penuh dengan hiruk-pikuk pengunjung yang berlalu lalang, sibuk berbelanja atau sekadar berjalan-jalan menikmati suasana. Di antara keramaian itu, Pak Jono, seorang pria tua yang sederhana, berjalan pelan dengan langkah yang semakin lelah. Ia mengenakan pakaian biasa kemeja lusuh dan celana kain yang sudah mulai pudar warnanya. Membawa tas kain kecil yang ia peluk erat. Tidak ada yang istimewa tentang dirinya. Hanya seorang pria tua yang tampaknya sudah terlalu lama menjalani hidup dengan segala keterbatasan. Namun, mal yang ramai itu bukanlah tempat yang ramah baginya. Ia hanya ingin duduk sebentar, beristirahat dari perjalanan jauh yang ia tempuh untuk sampai ke sana. Tapi satpam yang melihatnya segera mendekat dengan ekspresi tidak sabar. "Pak, Anda nggak boleh begini jalan-jalan aja di mall tanpa beli apa-apa. Harus keluar." Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Raya Story. Tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dan pastikan tonton sampai selesai, karena setiap detiknya penuh emosi dan kejutan tak terduga. Hari itu tampak seperti hari-hari lainnya di kota yang tak pernah tidur. Mal yang terletak di pusat kota, dengan desain megah dan modern, selalu dipenuhi pengunjung. Udara yang lembab di luar tidak menghalangi orang-orang untuk datang berbelanja, makan, atau sekadar bersantai. Musik lembut dari speaker yang tersembunyi di sudut-sadit mal menambah suasana yang nyaman. Sementara aroma makanan dari food court menguar ke seluruh ruangan, menggoda siapa saja yang lewat untuk berhenti dan mencicipi hidangan yang dijual. Namun, bagi Pak Jono, segala hal terasa berbeda pada hari itu. Bagi orang lain, mal ini mungkin hanyalah tempat hiburan atau belanja. Tetapi bagi Pak Jono, ini adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa melepas lelah setelah perjalanan panjang. Usianya yang hampir setua itu membuat langkah kakinya semakin berat, dan Pak Jono sudah berjalan cukup jauh dari rumahnya yang terletak di pinggiran kota. Rumah yang hanya terdiri dari 2 kamar sempit, yang semakin rapuh dimakan usia. Seakan semakin jauh terasa, begitu pula rumah yang pernah dipenuhi tawa anak-anaknya. Di usianya yang sudah tua, Pak Jono terbiasa menjalani hidup dengan cara sederhana. Pekerjaannya dulu sebagai tukang kayu sudah mulai ditinggalkan, karena tubuhnya yang semakin rapuh. Kini, ia lebih sering duduk di warung kopi, sekadar untuk menenangkan pikiran, atau menyendiri di taman dekat rumahnya. Namun, hari ini, ia memutuskan untuk berjalan ke mal, hanya untuk melihat-lihat, menikmati keindahan suasana yang jarang ia rasakan. Ia tahu tentu saja bahwa ia tak punya uang untuk berbelanja, tapi setidaknya, ia bisa menikmati keramaian dan kebisingan yang membuatnya merasa tidak terlalu kesepian. Pak Jono mengenakan pakaian yang sangat sederhana, kaos lusuh, dan celana panjang yang sudah usang. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Sebuah tas kain kecil yang berisi beberapa barang seadanya menggantung di tangannya. Ia bukan orang yang mementingkan penampilan. Yang terpenting baginya adalah bisa bertahan hidup dengan cara yang jujur. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa seperti orang asing di dunia yang terus bergerak maju dengan kecepatan yang tak ia pahami. Langkahnya yang berat menuju pintu masuk mal terasa semakin lambat. Tubuhnya semakin lelah dan hatinya sedikit gundah. Namun, ia tak peduli. Ia melangkah pelan, menikmati pemandangan di sekelilingnya. Wanita-wanita muda yang berbelanja dengan tas-tas bermerek, pria-pria muda yang tampak sibuk dengan gadget mereka, semuanya terlihat begitu sibuk dengan dunianya sendiri. Disinilah Pak Jono merasa sedikit terasing, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin duduk sejenak, melepaskan lelah. Sebelum melanjutkan perjalanan pulang yang jauh, Pak Jono akhirnya menemukan sebuah bangku kosong di dekat sebuah toko pakaian. Ia duduk perlahan, menundukkan kepalanya, mencoba merasakan kenyamanan dari bangku itu. Meski bukan tempat yang terlalu nyaman, setidaknya ia bisa sejenak melupakan rasa lelah yang menggerogoti tubuhnya. Ia mengamati orang-orang yang lalu lalang, mendengar tawa anak-anak yang berlarian di sekitar area permainan, dan melihat berbagai wajah yang tampak sibuk dengan rutinitas mereka masing-masing. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Seorang satpam yang mengenakan seragam biru, dengan wajah yang tegas, ekspresi datar, dan langkah cepat. Pak Jono menoleh. Sedikit terkejut, satpam itu berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan tajam. "Pak, Anda nggak boleh begini," kata satpam itu dengan suara yang agak keras, membuat beberapa orang yang lewat menoleh. "Jalan-jalan aja di mal tanpa beli apa-apa, harus keluar." Pak Jono sempat terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa sedikit bingung dan bahkan sedikit takut. Dengan suara yang rendah, ia mencoba menjelaskan, "Saya hanya ingin istirahat. Sebentar, Nak. Saya sudah jalan jauh.
kaki saya sudah lelah. Namun, satpam itu tidak memberi ampun. Pokoknya, Anda nggak boleh duduk di sini kalau nggak beli apa-apa. Mall ini bukan tempat untuk orang yang cuma jalan-jalan aja, tegas satpam itu. Pak Jono terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa seperti dihina. Namun, ia mencoba tetap tenang, menahan emosi yang mulai menggelegak di dalam dada. Kepala mencoba untuk tidak menarik perhatian lebih banyak orang. Tapi, semakin banyak orang yang lewat, semakin banyak pula yang mulai memperhatikan kejadian itu. Beberapa di antaranya terlihat sibuk mengangkat ponsel mereka, merekam kejadian. Ini tanpa merasa kasihan sedikit pun. Ia merasa seperti objek tontonan yang tidak diinginkan. Suara tawa ringan terdengar di kejauhan. Mungkin dari sekelompok remaja yang tengah berbelanja, atau sepasang suami istri yang terlihat saling berbicara dengan penuh kekaguman. Semua orang tampak menilai tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Jono semakin merasa kecil. Ia merasakan tatapan sinis dari beberapa orang yang lewat. Mungkin dia cuma orang miskin, pikir mereka. Ngapain duduk-dudak di mall kalau nggak ada duit? Satpam itu tetap berdiri dengan sikap yang tidak menunjukkan rasa kasihan sedikit pun. Ayo Pak, keluar, katanya lebih keras lagi. Dan mulai mendorong sedikit tubuh Pak Jono. Mungkin, satpam itu tidak merasa salah. Bagaimanapun, ia hanya mengikuti peraturan yang ada. Pak Jono akhirnya berdiri dengan langkah yang terbata-bata. Ia menundukkan kepala, merasa sangat malu. Ia memegang tas kecilnya dengan erat, seolah itu adalah satu satania barang berharga yang ia miliki. Rasa sakit di dadanya semakin besar, semakin berat. Ia tahu, ia bukan siapa-siapa di sini. Tidak ada yang peduli dengan kehadirannya. Ia hanya seorang pria tua yang tidak bisa memberikan opo-opa selain keberadaan yang tampaknya tak berarti. Dengan hati yang hancur, Pak Jono melangkah keluar dari mall itu. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang menawarkan bantuan. Semua orang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Ia merasakan beratnya langkah kaki yang semakin lambat. Setiap langkah yang ia ambil, rasanya semakin jauh dari kenyamanan yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya ingin kembali ke rumah dan melupakan kejadian itu. Meskipun ia tahu, rasa sakitnya akan terus menghantuinya. Dimas duduk di ruang kerjanya yang megah, di salah satu gedung pencakar langit di pusat kota Singapura. Pagi itu seperti biasa, ia sudah sibuk dengan berbagai rapat dan urusan bisnis yang menuntut perhatian. Namun, entah kenapa hatinya terasa tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang mengganggu, meski ia tak tahu pasti apa itu. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi muncul di layar, mengingatkan dirinya akan beberapa berita terbaru dari media sosial. Dimas membuka aplikasi media sosial yang biasa ia gunakan untuk mengikuti perkembangan berita di tanah air. Biasanya, ia jarang sekali melihat kabar dari Indonesia, kecuali hal-hal yang penting atau berkaitan dengan pekerjaannya. Tapi hari itu, ia tidak tahu mengapa. Ia merasa terdorong untuk membuka aplikasi tersebut. Ponselnya terus berbunyi, dan akhirnya ia menemukan video yang menarik perhatiannya. Video itu diunggah oleh seseorang yang entah kenapa merekam kejadian di sebuah mall besar di Jakarta. Dimas memutar video itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dalam video itu tampak seorang pria tua yang sedang duduk di bangku di dalam mall. Tidak ada yang istimewa, hanya seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan wajah yang tampak letih. Namun, ada sesuatu yang membuat Dimas merasa terkejut. Tiba-tiba, seorang satpam dengan wajah keras mendekati pria tua itu. Dengan nada tinggi dan tanpa rasa kasihan, satpam itu memerintahkan pria itu untuk keluar. Pak, Anda nggak boleh begini jalan-jalan aja di mall tanpa beli apa-apa. Harus keluar, kata satpam itu dengan suara yang terdengar sangat keras, seolah mengusir seseorang yang tidak berharga. Suasana di sekitar terlihat sepi. Orang-orang tampak tidak peduli dengan kejadian itu. Hanya beberapa di antara mereka yang tampaknya memperhatikan. Dengan sinis, Dimas menatap layar ponselnya dengan tajam. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali sosok itu ayahnya. Pak Jono. Dimas tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Selama ini, ia memang tidak terlalu dekat dengan ayahnya. Dulu, ia merasa hidup dengan ayahnya yang sederhana dan jauh dari dunia bisnis yang ia tekuni. Sangat membosankan. Ayahnya adalah seorang tukang kayu yang hanya tahu bekerja keras dari pagi hingga malam. Dimas tumbuh di lingkungan yang keras, dan meskipun ia berusaha memahami, ada perasaan yang tak pernah bisa ia hilangkan bahwa ayahnya terlalu sederhana untuk mengerti hidupnya yang penuh ambisi. Ayahnya tidak pernah tahu bagaimana rasanya berada di dunia bisnis, di mana kekayaan dan kesuksesan menjadi ukuran segalanya. Namun, meskipun hubungan mereka tidak dekat, tidak pernah ada rasa benci yang tumbuh di hati Dimas. Ia tahu bahwa ayahnya bekerja keras untuk memberikan yang terbaik, meski tidak selalu tahu bagaimana cara melakukannya. Dimas, pada akhirnya,
pergi meninggalkan rumah untuk mengejar Siti Tania di luar negeri. Dan sejak itu, komunikasi mereka semakin jarang. Sesekali ia menelepon, sesekali mengirimkan uang, tetapi itu saja, tidak lebih. Dan kini, melihat video itu, hatinya terasa terkoyak. Gimana bisa mereka memperlakukan ayah seperti itu, pikirnya, dengan perasaan yang bercampur aduk antara marah dan kecewa. Dimas tahu, meskipun ayahnya tidak pernah mengeluh, kejadian itu pasti membuat Pak Jono merasa sangat hina. Tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu, apalagi oleh seseorang yang seharusnya bertugas untuk melindungi pengunjung mal. Dimas merasa marah pada satpam itu yang tidak tahu bagaimana cara menghormati orang lain. Ia merasa cemas, tetapi yang lebih penting lagi, ia merasa malu. Malu karena selama ini ia tidak bisa melindungi ayahnya. Malu karena ia selalu menjaga jarak dengan ayah yang sangat mencintainya tanpa syarat. Dimas merasa bahwa kejadian itu seharusnya tidak pernah terjadi, dan kini dia harus melakukan sesuatu untuk membenahi keadaan. Pikirannya mulai berputar cepat. Dimas tahu bahwa ayahnya tidak pernah meminta apapun. Pak Jono adalah sosok yang tidak suka merepotkan orang lain, bahkan anak-anaknya sekalipun. Ia selalu berusaha hidup dengan cara yang sederhana, tidak ingin membebani siapapun. Namun, Dimas merasa bahwa sudah waktunya untuk memberikan penghormatan yang layak kepada ayahnya. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun ia jauh dari rumah, ia masih peduli, masih mencintai ayahnya. Dengan penuh emosi, Dimas segera menghubungi pengacaranya yang sudah sering menangani berbagai urusan bisnisnya. "Pak, saya ingin membeli mal itu," katanya dengan suara tegas, meski hatinya masih bergelora. Pengacara di seberang telepon terdengar terkejut. "Maaf, Pak Dimas, apakah Anda yakin itu adalah keputusan besar? Mal itu memiliki banyak pemilik, dan harga untuk membeli seluruhnya tidaklah murah," jawab pengacara itu dengan hati-hati. Dimas tidak peduli. "Pokoknya saya ingin membeli mal itu sekarang juga. Urus semuanya," katanya. Suaranya penuh dengan ketegasan. Ia tahu ini mungkin keputusan yang impulsif, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan, untuk menunjukkan bahwa ia bisa melindungi ayahnya dan menghargai segala pengorbanan yang telah dilakukan Pak Jono selama ini. Setelah mengakhiri telepon dengan pengacara, Dimas kembali menatap layar ponselnya. Video itu masih diputar, dan ayahnya tampak berjalan keluar dari mal dengan langkah berat. Dimas bisa merasakan betapa sakitnya perasaan ayahnya saat itu, dan itu membuat hatinya semakin pedih. "Ayah, aku akan membuat semuanya baik-baik saja," katanya dalam hati. Sementara itu, di Jakarta, Pak Jono belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya merasa lelah, baik fisik maupun mental. Setelah kejadian itu, ia memilih untuk pulang ke rumah. Perasaannya campur aduk, dan ia merasa semakin tua, semakin tak berarti di dunia yang terus bergerak cepat ini. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Ia bertanya-tanya, apakah kehidupannya akan selalu seperti ini, terus-menerus merasa tidak dihargai dan tidak penting. Namun, jauh di luar sana, di kota yang jauh, anaknya, Dimas, sedang merencanakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Tanpa Pak Jono tahu, langkah kecil yang ia ambil menuju rumahnya itu akan menjadi bagian dari sebuah kisah yang jauh lebih besar. Sebuah kisah tentang bagaimana anak yang telah lama pergi akan kembali untuk menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat yang selama ini hilang. Dimas masih duduk di ruang kerjanya. Tatapannya kosong ke layar ponsel yang sudah tidak bergerak. Video yang baru saja ia lihat masih terputar di pikirannya. Ia tidak bisa menghilangkan gambaran wajah Pak Jono yang terluka. Wajah ayahnya yang ia tahu selalu berusaha untuk tidak merepotkan siapapun. Ayahnya yang sudah bekerja keras seumur hidupnya, meski hidup dalam kesederhanaan. Saat itu, Dimas merasakan sesuatu yang selama ini tertahan, sebuah perasaan yang campur aduk antara penyesalan, kemarahan, dan keinginan untuk melindungi. Tanpa banyak berpikir, Dimas langsung menghubungi ibunya, berharap bisa mendapatkan sedikit ketenangan dan kepastian tentang keadaan Pak Jono. Ibunya mengangkat telepon dengan suara sedikit terkejut. Mungkin karena ia tidak terbiasa mendengar kabar dari Dimas yang tiba-tiba, apalagi setelah sekian lama komunikasi mereka terputus. "Dimas, ada apa? Kenapa telepon-teleponan tiba-tiba?" Dimas tidak ingin membuang waktu, segera saja ia bertanya dengan suara penuh kecemasan. "Bu, ayah gimana? Dia baik-baik aja kan?" Suaranya terdengar sedikit bergetar. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, ibunya mendesah pelan. "Ayah cuma merasa malu." "Dimas, dia nggak bilang apa-apa lebih lanjut. Cuma ngomong kalau dia merasa nggak enak diusir begitu. Tapi, dia baik-baik aja.
nggak ada yang serius. Mendengar jawaban itu, Dimas merasa sedikit lega. Tetapi perasaan marah yang sudah berkecamuk di dalam dirinya tetap belum hilang. Bagaimana bisa mereka memperlakukan ayahnya dengan begitu rendah? Pak Jono adalah sosok yang selalu menjaga martabat. Orang yang tidak pernah ingin membebani orang lain. Dimas merasa tidak bisa lagi membiarkan hal ini begitu saja. "Bu, aku nggak terima dia diperlakukan seperti itu," katanya. Suara Dimas terdengar, lebih keras, penuh amarah yang sulit ia bendung. Ibunya terdiam sesaat. "Dimas, kamu jangan terlalu emosi. Ayah cuma ingin kita nggak khawatir. Itu saja. Kamu tahu sendiri kan, dia orangnya gimana?" Dimas tidak bisa menahan diri lagi. Hatinya terasa sesak mendengar penjelasan ibunya. Ia tahu bahwa ibunya berusaha menenangkan, tetapi ia juga tahu perasaan ayahnya jauh lebih dalam dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Aku nggak peduli, Bu. Itu nggak bisa dibiarkan begitu saja. Aku nggak mau ayah merasa diperlakukan seperti itu lagi." Setelah itu, Dimas tidak menunggu lagi. Ia menutup telepon dengan ibunya dan segera menekan nomor pengacara yang selama ini menangani berbagai urusan bisnisnya. Pengacara yang selalu sigap dan bisa menangani segala hal dengan cepat. Meskipun Dimas tahu bahwa permintaannya kali ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Namun, saat itu ia tidak peduli lagi. Beberapa detik kemudian, telepon pun tersambung. "Pak Dimas, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Suara pengacara terdengar profesional. Seperti biasa, Dimas tidak membuang waktu lagi. Suara tegas dan penuh keyakinan keluar dari mulutnya. "Pak, saya ingin membeli mall itu," kata Dimas dengan nada yang tidak bisa diganggu-gugat. "Saya ingin membeli mall tempat kejadian itu terjadi." Pengacara di seberang sana terdiam sejenak, sikan mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Tunggu sebentar, Pak Dimas. Maksud Anda membeli seluruh mall itu? Tentu saja itu keputusan besar. Anda sadar kan bahwa harga mall itu sangat mahal? Itu adalah properti komersial besar dengan banyak pemilik yang terlibat." Dimas tidak ragu. "Saya tahu itu, tapi saya ingin melakukannya. Saya ingin membeli mall itu. Pokoknya urus saja semua yang diperlukan. Saya nggak peduli berapa harganya. Saya ingin mall itu jadi milik saya." Suasana di seberang telepon terdengar sedikit tegang. Itu mencoba memberi penjelasan lebih lanjut. "Pak Dimas, Anda harus pertimbangkan dengan matang. Ini bukan keputusan yang mudah. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, baik secara hukum maupun finansial." Namun, Dimas sudah tidak bisa diajak berbicara lebih panjang. "Saya sudah memutuskannya. Jangan tanya lagi. Segera urus pembeliannya. Saya mau prosesnya cepat. Saya ingin ini selesai secepatnya." Pengacara yang sudah terbiasa dengan keputusan-keputusan cepat Dimas, akhirnya mengalah. "Baik, Pak. Saya akan segera mengurusnya. Akan ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, dan Anda perlu menyiapkan sejumlah dana. Saya akan segera menghubungi Anda dengan rincian lebih lanjut." Dimas mengakhiri telepon itu dengan rasa puas, meski hatinya masih dipenuhi rasa marah dan frustrasi. Keputusan yang ia buat mungkin terkesan impulsif, namun saat itu ia merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Mall itu, yang menjadi saksi dari kejadian memalukan bagi ayahnya, kini harus menjadi simbol dari perubahan. Dimas ingin menunjukkan pada dunia, terutama kepada orang-orang yang meremehkan ayahnya, bahwa Pak Jono bukanlah orang yang bisa dipandang sebelah mata. Dimas berdiri dari kursinya, berjalan ke jendela ruang kerjanya, menatap kota yang tampak sibuk di bawah sana. Hatinya masih dipenuhi emosi yang sulit ia ungkapkan. Ada perasaan tidak puas yang menggerogoti dirinya. Ia ingin lebih dari sekadar membeli mall itu. Ia ingin merubah cara pandang orang terhadap ayahnya, menghapus rasa hina yang mungkin selama ini tersimpan dalam hati Pak Jono. Ia teringat kembali pada masa kecilnya, saat ia melihat ayahnya bekerja keras tanpa mengenal lelah. Pak Jono bekerja dengan tangan kasar, namun penuh dengan kehangatan. Ia tidak pernah mengeluh, meski hidup mereka jauh dari kata cukup. Dimas tahu bahwa ayahnya tidak pernah menuntut apapun darinya. Bahkan, ketika Dimas beranjak dewasa dan pergi ke luar negeri untuk mengejar impian, Pak Jono hanya memberikan dukungan dengan cara yang paling sederhana, dengan doa dan senyum yang tulus. Namun, selama ini Dimas merasa bahwa dunia ayahnya terlalu kecil. Dunia yang jauh dari hiruk pikuk bisnis yang ia jalani. Jauh dari dunia tempat ia membangun kerajaan bisnisnya yang besar. Dimas tidak pernah tahu betapa dalamnya cinta dan pengorbanan ayahnya. Ayah hanya tahu, ayahnya selalu ada, selalu menjadi figur yang tidak banyak bicara, tetapi dengan segudang pengorbanan yang tak pernah ia ungkapkan. Sekarang, dengan tindakan yang ia ambil, Dimas ingin membuat ayahnya bangga. Ingin menunjukkan bahwa ia menghargai segala pengorbanan yang telah diberikan. Selama ia ingin mall itu bukan hanya menjadi tempat untuk berbelanja, tetapi juga menjadi simbol perubahan,
simbol kasih sayang seorang anak yang ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Dimas tahu, langkahnya ini mungkin besar, namun ia yakin ini adalah langkah yang tepat. Dimas membuka pintu kantor pengacara dengan langkah pasti. Pagi itu, langit di luar tampak mendung, tetapi hatinya justru terasa lebih berat daripada cuaca yang suram itu. Sejak percakapan singkat dengan ibunya, ia merasa keputusan ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Tidak hanya untuk membela ayahnya, tetapi juga untuk memberi pelajaran kepada semua orang yang suka meremehkan orang lain. Sesekali, ia menghela napas, mencoba menenangkan perasaannya yang masih bergelora. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur lagi. Begitu melangkah ke dalam ruang kerja pengacaranya, Dimas melihat pria parubaya itu sedang sibuk dengan tumpukan dokumen di mejanya. Pemandangan itu tidak asing bagi Dimas. Pengacara itu adalah salah satu orang yang sudah lama menangani segala urusan bisnisnya, mulai dari akuisisi perusahaan hingga penyelesaian masalah hukum yang kompleks. Dimas menatapnya sejenak, sebelum akhirnya menyapa dengan nada tegas, "Pak Hendrik, saya sudah membuat keputusan. Saya ingin membeli mall itu seluruhnya." Pengacara itu mengangkat pandangannya dari tumpukan dokumen. Terlihat terkejut. Wajahnya yang biasa tenang dan profesional kini menunjukkan ekspresi yang berbeda. "Tunggu dulu Pak Dimas. Mall itu, Anda pasti tahu kan? Itu adalah properti besar. Bukan hanya mallnya, tapi juga ada banyak pemilik saham di dalamnya. Pembelian seperti ini pasti memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan terburu-buru." Dimas tetap berdiri tegak di hadapan meja pengacara. Matanya tajam menatap pria itu. Ia tidak merasa gentar dengan reaksi yang ada. "Saya tahu itu Pak Hendrik," jawabnya. Nada suaranya lebih tenang namun penuh keyakinan. "Tapi saya sudah memutuskan, saya ingin membeli seluruh mall itu. Saya ingin orang tahu siapa yang punya mall itu. Tentu saja keputusan ini bukanlah keputusan biasa. Tidak hanya karena harganya yang sangat mahal, tetapi juga karena dampaknya yang besar. Pembelian mall tersebut bukan sekadar masalah bisnis, tetapi lebih kepada pesan yang ingin disampaikan Dimas. Ia ingin membuat orang tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar uang atau status sosial, yaitu penghargaan terhadap orang lain. Terlebih lagi, ia ingin menunjukkan kepada mereka yang meremehkan orang seperti ayahnya, Pak Jono, bahwa mereka salah besar. Pengacara itu diam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Dimas. "Pak Dimas," katanya dengan hati-hati, "saya paham Anda marah dan ingin membela ayah Anda. Tetapi Anda harus ingat bahwa keputusan ini bukan hanya untuk ayah Anda. Ini adalah keputusan yang melibatkan banyak orang. Anda harus mempertimbangkan segala risiko, baik secara finansial maupun hukum." Dimas tidak mengubah ekspresinya. "Saya sudah mempertimbangkannya Pak Hendrik. Ini bukan hanya soal uang. Saya ingin memberikan pelajaran bagi orang-orang yang meremehkan ayah saya dan orang-orang seperti dia." Sekarang, pengacara itu mulai memahami. Ia melihat tekad di mata Dimas. Dan meskipun ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat berisiko, ia juga menyadari bahwa Dimas adalah tipe orang yang tidak akan mundur begitu saja. "Baiklah Pak Dimas," kata pengacara itu akhirnya. Suara terdengar sedikit lebih lembut. "Saya akan mulai mengurus prosesnya. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa ini bukan perkara yang mudah. Akan ada banyak birokrasi yang harus dilewati, dan tentu saja biaya yang harus dipersiapkan." Dimas tersenyum tipis. "Urus saja. Saya ingin ini selesai secepat mungkin." Setelah percakapan itu, Dimas meninggalkan kantor pengacara dengan hati yang lebih mantap. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil akan mempengaruhi banyak orang. Tapi kali ini, ia merasa tidak ada pilihan lain. Seiring langkahnya yang cepat menuju mobil, pikirannya mulai melayang. Mengenang kembali kejadian yang memotivasi semua ini, Dimas ingat bagaimana ia merasa saat melihat video itu. Video yang merekam ayahnya diusir begitu saja dari mall oleh seorang satpam yang tak mengenal rasa hormat. Pak Jono hanya seorang pria tua yang sedang duduk di bangku untuk beristirahat, namun di matanya, ia hanyalah orang yang tak berharga. Padahal, Pak Jono telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk bekerja keras untuk membesarkan Dimas dan adik-adiknya. Tidak ada satupun hari di hidup Pak Jono yang tidak diisi dengan keringat dan usaha. Tetapi yang dipandang oleh dunia, bahkan oleh satpam itu, hanya penampilannya yang sederhana dan usianya yang semakin tua. Dimas merasa amarah yang besar ketika melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Bukan hanya marah karena kejadian tersebut, tetapi juga karena ia merasa tidak mampu melindungi ayahnya. Meskipun ia sudah jauh lebih sukses dari dulu. Kejadian itu membuka matanya, menyadarkan dirinya akan betapa besar jurang pemisah antara dunia yang ia jalani dan dunia yang selama ini hidup ayahnya.
Dunia yang terlalu sering menganggap enteng orang-orang seperti Pak Jono yang hidup dengan cara sederhana dan tidak pernah meminta apa-apa. Kali ini, Dimas tidak bisa diam saja. Ia tidak ingin melihat ayahnya merasa terhina lagi. Ia ingin membuktikan bahwa meskipun seseorang terlihat sederhana, ia tetap pantas dihargai dan dihormati. Lebih dari itu, Dimas ingin memberi pelajaran kepada mereka yang menganggap orang seperti ayahnya remeh, bahwa setiap orang memiliki harga diri yang harus dihormati, tidak peduli siapa mereka. Ketika Dimas tiba di rumah, ia langsung masuk ke kamar tidurnya dan membuka laci tempat ia menyimpan dokumen-dokumen penting. Di sana, ia menemukan surat-surat yang sudah lama ia simpan. Beberapa di antaranya adalah catatan lama dari ayahnya. Salah satu surat itu adalah surat dari Pak Jono yang dikirimkan kepadanya beberapa tahun lalu ketika Dimas memutuskan untuk pergi merantau ke luar negeri. Surat itu berisi pesan yang sederhana, namun penuh makna. Dimas, jangan lupakan asal-usulmu. Jangan pernah merasa lebih dari orang lain, karena setiap orang punya perjuangannya sendiri. Jangan terlalu mengejar harta, karena yang terpenting adalah hati yang tulus. Dimas menatap surat itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia merasa bersalah karena selama ini terlalu fokus pada ambisinya, terlalu terjebak dalam dunia yang penuh dengan angka dan kesuksesan material. Ia lupa bahwa kebahagiaan dan kehormatan itu tidak selalu datang dari uang atau kekuasaan. Dimas ingin berubah, dan keputusan besar untuk membeli mall itu adalah langkah pertama dalam perubahannya. Namun, meskipun tekadnya semakin kuat, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang berisiko. Banyak orang yang akan mempertanyakan tindakannya. Banyak orang yang akan meremehkan langkah besar ini, tapi Dimas tidak peduli. Ia ingin dunia tahu bahwa dia bukan hanya sekedar pengusaha sukses, tetapi juga anak yang menghargai dan mencintai ayahnya dengan tulus. Setelah beberapa hari, proses pembelian mall itu mulai berjalan. Dimas bekerja sama dengan pengacaranya untuk menyelesaikan berbagai dokumen yang diperlukan. Ia tidak membuang-buang waktu. Setiap langkah yang diambilnya semakin menunjukkan tekadnya untuk mewujudkan tujuannya. Ia ingin membuat semuanya jelas, bahwa meskipun ayahnya hanyalah seorang tukang kayu sederhana, ia adalah orang yang memiliki harga diri dan pantas dihormati. Pak Jono duduk di sudut warung kopi yang sederhana. Secangkir teh hangat terhidang di depannya. Wajahnya yang keriput tampak penuh pemikiran. Matanya yang mulai redup merenung jauh keluar jendela. Cuaca pagi itu agak mendung, tapi angin yang berhembus pelan membawa sedikit kesejukan. Di tempat ini, Pak Jono merasa sedikit tenang. Warung yang tidak terlalu ramai memberi kesempatan baginya untuk sejenak melupakan kejadian yang membuat hatinya sesak. Malam sebelumnya, ia masih terbayang dengan jelas kejadian memalukan itu di dalam mall yang megah, tempat yang seharusnya menjadi tempat orang-orang bersenang-senang dan berbelanja. Pak Jono hanya bisa merasa hina. Saat ia hendak beristirahat sejenak, seorang satpam datang menghampirinya dengan tatapan dingin, mengusirnya begitu saja tanpa belas kasihan. "Pak, Anda nggak boleh begini," kata satpam itu. "Jalan-jalan aja di mall tanpa beli apa-apa harus keluar." Suara itu seperti petir yang menghentak hatinya. Semua orang yang lewat menatapnya dengan sinis. Bahkan beberapa di antaranya tertawa melihatnya diusir. Ia merasa seperti seorang pengemis, diperlakukan seperti tidak ada harganya selama ini. Pak Jono hidup sederhana, dengan usaha yang tak pernah berhenti. Namun semua itu tak pernah mengubah kenyataan bahwa ia sering dianggap tak lebih dari sekadar orang biasa. Tidak kaya, tidak terkenal, hanya seorang tukang kayu tua yang berjuang untuk hidup. Ia tahu, ia tak pernah berharap untuk mendapatkan penghormatan lebih, tapi setidaknya ia berharap dihargai sebagai manusia biasa. Namun kejadian itu mengingatkannya bahwa dalam pandangan banyak orang, ia tidak lebih dari beang-beang yang tidak diinginkan. Di warung kopi itu, Pak Jono mengaduk tehnya perlahan, mencoba menenangkan perasaannya. Ia ingin melupakan kejadian itu, tapi setiap kali ia memikirkan kembali, rasa malu itu semakin dalam. Bagaimana bisa ia diperlakukan seperti itu? Kenapa tak ada seorang pun yang membela? Bahkan, anak-anak muda yang ia lihat di sekitar mall seolah lebih menghargai barang dan uang daripada sesama manusia. Ia tidak tahu harus kemana untuk melupakan rasa sakit itu. Kemanapun ia pergi, rasanya beban itu selalu mengikutinya. Di luar sana, dunia tampak terus bergerak maju tanpa peduli padanya. Di warung kopi ini hanya ada beberapa orang yang menikmati secangkir kopi sambil berbicara ringan tentang cuaca atau berita yang berkembang. Tidak ada yang tahu atau peduli dengan kesedihan Pak Jono. Mereka bahkan tidak tahu siapa dirinya, apalagi apa yang baru saja ia alami. Ia merasa semakin terasing, semakin tak berarti di dunia yang terus maju. Namun, di luar sana, jauh dari tempatnya duduk, di kota yang penuh hiruk-pikuk,
kabar mengenai anak Pak Jono yang membeli mall itu mulai menyebar. Tidak ada yang tahu persis bagaimana kabar itu bisa menyebar begitu cepat, namun begitu berita itu sampai di telinga orang-orang, mereka langsung memperbincangkannya dengan penuh keheranan. Anak si Pak Jono beli mall, gila sih, kata mereka, berbisik satu sama lain. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, seperti api yang cepat menjalar. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang anak dari tukang kayu biasa bisa membeli sebuah mall besar? Mereka yang dulu meremehkan Pak Jono, yang menganggapnya tak lebih dari seorang pria tua biasa, kini mulai meragukan penilaian mereka. Mereka yang dulu hanya melihatnya sebagai orang yang hidup dengan tangan kasar dan hidup sederhana, mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Pak Jono dan anaknya. Di warung kopi yang sama, di meja sebelah, dua pria tengah berbicara dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Dengar-dengar, anak Pak Jono yang dulu cuma tukang kayu itu sekarang punya perusahaan besar. Baru aja dia beli mall itu loh, kata salah satu pria, tampaknya terkejut dengan kabar yang baru ia dengar. Teman di depannya mengangguk-angguk, seakan tak percaya. Gila, kalau benar, itu sih luar biasa. Dulu dia cuma orang biasa, nggak pernah kelihatan istimewa. Kok sekarang bisa beli mall? Jadi penasaran, siapa sih anaknya itu? Entahlah, jawab temannya dengan senyum samar. Mungkin dia punya banyak duit, atau mungkin ada yang ngasih bantuan. Tapi, apapun itu, yang pasti Pak Jono sekarang nggak sepele lagi ya. Ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Percakapan mereka berlanjut, namun suara mereka mulai menyatu dengan keramaian di warung kopi itu. Beberapa orang lain yang duduk di meja yang lebih jauh ikut mendengarkan percakapan itu. Dan perlahan, percakapan tentang anak Pak Jono mulai menyebar ke seluruh penjuru kota. Kabar itu terus beredar, bahkan tanpa mereka sadari. Berita itu sampai ke telinga orang-orang yang tidak pernah sekalipun mengenal Pak Jono atau keluarganya. Sementara itu, Pak Jono yang masih duduk di warung kopi sama sekali tidak tahu bahwa kabar tentang anaknya yang membeli mall sudah tersebar luas. Ia hanya duduk diam, menikmati teh hangatnya, mencoba meredakan kegelisahan hatinya. Ketika ia melihat orang-orang berbicara, ia tidak tahu bahwa mereka tengah membicarakan keluarganya. Ia tidak tahu bahwa orang-orang kini mulai memperhatikan dirinya tidak hanya sebagai seorang tukang kayu tua, tetapi sebagai seseorang yang memiliki anak yang sangat sukses. Pak Jono hanya tahu satu hal, ia merasa malu dengan kejadian kemarin, dan itu cukup untuk membuatnya merasa terasing. Ia berpikir tentang anak Nania yang sudah lama tidak ia temui. Dan meskipun Dimas sering mengirimkan uang, mereka sudah terlalu jauh terpisah. Selama ini, Dimas bekerja keras di luar negeri, dan Pak Jono merasa bahwa hubungan mereka semakin renggang, meskipun ia tidak pernah mengungkapkannya. Kini, ia hanya berharap Dimas baik-baik saja, menjalani hidup yang bahagia. Tapi di dalam hati kecilnya, ia juga merasa kesepian, merasa tidak ada yang peduli. Namun, kabar tentang Dimas yang membeli mall itu akhirnya sampai ke telinga Pak Jono, dan kejutan itu datang begitu tiba-tiba. Di tengah kesedihan yang ia rasakan, Pak Jono terdiam ketika salah seorang tetangganya yang kebetulan duduk di meja sebelah menghampirinya. Pak Jono, saya dengar anak Anda beli mall, ya? Wih, hebat banget, kata tetangga itu tersenyum lebar. Pak Jono terkejut. Ia menatap tetangganya dengan bingung. Apa anak saya? Beli mall, kata Pak Jono, hampir tidak percaya. Tetangganya mengangguk. Iya, Pak Jono. Anak Bapak yang Dimas itu sekarang punya perusahaan besar loh. Kabar-kabarnya dia beli mall di pusat kota. Semua orang ngomongin itu. Pak Jono merasa seperti ada sesuatu yang tiba-tiba mengubah dunianya. Ia tidak bisa membayangkan anaknya, Dimas, yang selama ini ia kenal sebagai anak yang penuh perjuangan, tiba-tiba melakukan sesuatu sebesar itu. Ia merasa terkejut, bangga, dan tidak tahu harus berkata apa. Benarkah? Gumam Pak Jono pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Rasanya, perasaan yang selama ini terkubur dalam hatinya mulai muncul kembali. Semua rasa malu, semua perasaan rendah diri yang selama ini ia pendam, kini seakan mencair. Dalam hati, Pak Jono berdoa agar anaknya terus sukses, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya untuk memahami perubahan besar ini di luar sana. Dunia yang ia kenal perlahan berubah. Namun di dalam hatinya, Pak Jono tetap merasa bangga, meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Pagi itu, udara di luar terasa lebih segar dari biasanya, meskipun langit sedikit mendung. Dimas bangun lebih pagi, seperti biasanya, namun ada perasaan yang berbeda di dalam hatinya. Ia tahu, hari ini adalah titik balik yang tidak hanya akan mengubah hidupnya,
tetapi juga cara pandang orang-orang terhadap dirinya dan ayahnya. Ia mengenakan jas hitam yang elegan, menyesuaikan dengan acara penting yang akan berlangsung. Jas itu terkesan sederhana, namun sangat rapi, menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Di bawah jas, ia mengenakan sepatu kulit hitam yang mengkilap, melangkah dengan penuh keyakinan. Dimas menyetir mobil mewahnya menuju mall yang kini sudah menjadi miliknya. Setiap detiknya, perasaan yang campur aduk semakin menghimpit. Ada rasa bangga, ada rasa cemas, dan tentu saja ada rasa marah yang masih belum sepenuhnya hilang. Mall ini bukan hanya simbol dari kesuksesannya, tetapi juga bentuk pembelaan untuk ayahnya, Pak Jono, yang selama ini tak pernah dihargai oleh orang-orang. Di sekitarnya, saat ia memasuki area parkir mall, beberapa orang mulai memperhatikannya. Para pengunjung yang sedang sibuk dengan aktivitas mereka menoleh sejenak, melihat sosok Dimas yang tampak berbeda dengan kebanyakan orang yang datang ke mall itu. Wajahnya yang tampan dan penampilannya yang rapi memancarkan aura yang berbeda. Namun bagi Dimas, semua perhatian itu hanyalah sementara. Ia tidak datang untuk mencari perhatian. Hari ini, ia datang untuk menegaskan sesuatu bahwa ia adalah pemilik mall ini. Dan ia ingin membuat orang-orang tahu siapa ayahnya yang selama ini diremehkan. Dimas berjalan melewati lobi mall dengan langkah pasti. Satpam yang pertama kali mengusir Pak Jono beberapa hari lalu, yang kini sedang berdiri di dekat pintu utama, tidak bisa mengalihkan pandangannya begitu Dimas lewat. Satpam itu sempat terkejut, kemudian sedikit ragu melihat penampilan Dimas yang begitu berbeda dengan pengunjung biasa. Dimas hanya melirik sekilas ke arahnya, namun ia tidak merasa perlu menanggapi tatapan itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hari ini adalah hari untuk memberikan pelajaran. Ini bukan hanya tentang membeli mall, tetapi tentang menghormati orang, tentang memberitahu dunia bahwa tidak ada yang pantas diperlakukan dengan rendah hati, terutama orang seperti ayahnya. Dimas terus melangkah menuju kantor pengelola mall, sebuah ruang yang sebelumnya hanya ia ketahui dari luar. Begitu ia membuka pintu kantor pengelola, suasana di dalam langsung berubah. Semua mata tertuju padanya. Para karyawan yang sedang sibuk bekerja terdiam sejenak, beberapa di antaranya saling berbisik. Mereka semua tampak terkejut, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dimas masuk dengan senyum tipis di wajahnya, namun senyum itu tidak mengurangi ketegasan di matanya. Ia melangkah maju, menuju meja pengelola yang kini dipenuhi oleh beberapa staf. Seorang pria parubaya, yang tampaknya adalah pengelola mall, berdiri dari kursinya dan menyambut Dimas dengan wajah bingung. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada ragu, seakan tidak mengenali siapa yang baru saja memasuki ruangannya. Dimas berdiri tegak di hadapan meja itu, dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Selamat pagi, saya Dimas, pemilik mall ini mulai hari ini," katanya dengan tegas. Matanya menatap lurus ke depan, tidak menghindar sedikit pun. Suasana dalam ruangan itu seketika menjadi hening. Semua karyawan dan pengelola mall terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka saling melirik, mencoba memahami apakah yang baru saja dikatakan Dimas itu benar adanya. "Apa?" tanya salah satu staf, hampir tidak percaya. "Maksud Anda yang membeli mall ini?" Dimas mengangguk, wajahnya tetap serius. "Iya, saya yang membeli mall ini. Mulai hari ini, saya adalah pemilik baru." Kata-kata Dimas seperti petir yang menghentak kesunyian. Tidak ada yang menyangka bahwa pria muda yang terlihat seperti pengunjung biasa ini adalah pemilik baru mall besar yang mereka kelola. Semua orang merasa bingung. Bahkan ada yang merasa cemas. Bagaimana mungkin seorang pria muda seperti Dimas bisa membeli sebuah mall besar? Mereka tidak tahu bahwa Dimas adalah seorang pengusaha sukses yang selama ini mengelola perusahaan besar dan memiliki jaringan yang luas. Dimas tidak hanya memiliki kekayaan, tetapi juga keberanian untuk mengambil keputusan besar demi membela nama baik ayahnya. Ada sesuatu yang lebih mengagetkan dari sekadar pengumuman Dimas. Di antara karyawan yang ada di ruang itu, ada satu wajah yang terlihat familiar. Wajah itu adalah wajah Satpam yang pernah mengusir Pak Jono dari mall beberapa hari yang lalu. Satpam itu tampak gelisah dan tidak bisa menahan tatapannya yang terbuka lebar. Dimas memandang Satpam itu sesaat, dan matanya yang tajam membuat pria itu merasa canggung. "Apa Anda ingat saya?" tanya Dimas dengan nada yang tidak terlalu keras, namun cukup untuk membuat Satpam itu terkejut. Satpam itu terdiam sejenak. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa mengangguk pelan. Maafkan saya, Pak," kata Satpam itu dengan suara ragu. "Saya tidak tahu siapa Anda." Dimas tersenyum tipis. "Saya tahu Anda tidak tahu siapa saya. Tapi saya harap Anda ingat kejadian beberapa hari yang lalu, saat Anda mengusir ayah saya begitu saja dari mall ini." Satpam itu tampak semakin gelisah. Ia menundukkan kepalanya,
Merasa malu karena kini dia sadar bahwa pria yang berdiri di depannya bukan hanya seorang pengunjung biasa, tetapi seorang yang memiliki kekuatan dan otoritas lebih dari sekadar satpam yang mengusir orang tua yang tidak berdaya. Saya benar-benar minta maaf, Pak, kata satpam itu. Suara terengah-engah. Saya hanya menjalankan tugas. Dimas mengangguk perlahan, tetap dengan ekspresi yang tenang. Saya tahu Anda hanya menjalankan tugas, tetapi ingat, tugas Anda bukan hanya untuk mengusir orang yang tidak membeli barang. Anda juga harus tahu bagaimana menghormati orang, terutama orang yang lebih tua, yang datang ke sini dengan niat baik. Ayah saya adalah orang yang tidak pernah mengganggu siapapun. Dia hanya ingin beristirahat sebentar, dan saya yakin Anda tahu itu. Satpam itu hanya bisa terdiam, tidak bisa memberikan jawaban apapun. Dimas melanjutkan, saya harap kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Mall ini harus menjadi tempat yang nyaman untuk semua orang, tanpa terkecuali. Setelah memberi teguran singkat, Dimas berpaling dan melanjutkan percakapannya dengan pengelola mall yang masih terdiam di tempatnya. Saya ingin memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Mulai hari ini, semua keputusan mengenai mall ini ada di tangan saya, ujar Dimas tegas. Suaranya penuh wibawa. Pengelola mall yang tadinya kebingungan kini mulai menyadari bahwa ia harus mengikuti perintah Dimas. Tentu, Pak Dimas, jawabnya dengan suara lebih rendah. Kami akan memastikan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan Bapak. Dimas kemudian memandangi seluruh ruangan, menilai dengan seksama. Ia tahu bahwa keberhasilannya tidak hanya bergantung pada Kekayon, tetapi juga pada bagaimana ia bisa mengubah pandangan orang tentang apa yang benar dan apa yang salah. Hari ini, ia tidak hanya datang untuk membeli sebuah mall, tetapi juga untuk memberi pelajaran kepada semua orang, terutama mereka yang sering kali menilai seseorang dari penampilan atau status sosial. Ia melangkah keluar dari kantor pengelola mall dengan kepala tegak. Satpam yang tadi mengusir ayahnya masih berdiri di sana, namun kini dengan wajah penuh penyesalan. Dimas tahu bahwa satu langkah kecil ini sudah cukup untuk mengubah pandangan banyak orang, termasuk satpam itu sendiri. Satpam itu berdiri di depan pintu kantor pengelola mall, tubuhnya kaku, seperti patung yang tak mampu bergerak. Ia menatap Dimas yang baru saja melangkah keluar dari ruangannya dengan langkah tegas dan penuh percaya diri. Perasaan canggung, malu, dan bingung bercampur aduk di dalam dadanya. Saat Dimas melangkah pergi, satpam itu menundukkan kepalanya, menahan rasa bersalah yang tak bisa ia hindari. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar beberapa hari yang lalu. Ia tahu betul bahwa ia bukan hanya mengusir seorang pria tua dari mall, tetapi seorang pria yang ternyata memiliki anak yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Beberapa hari yang lalu, ketika ia mengusir Pak Jono, satpam itu hanya menganggapnya sebagai seorang pria tua yang tidak penting, yang hanya duduk di bangku mall tanpa membeli barang. Ia tidak tahu bahwa tindakan itu akan membawa dampak yang jauh lebih besar. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia anggap sepele itu adalah ayah dari seorang pengusaha sukses yang kini membeli mall itu dan menjadi pemiliknya. Kini, satpam itu merasa seperti seorang anak yang mendapat teguran dari orang tuanya. Rasanya tidak ada lagi tempat bagi dia untuk bersembunyi dari kenyataan bahwa ia telah salah besar. Dimas, yang baru saja meninggalkan kantor pengelola, berjalan menuju pintu utama mall dengan wajah datar. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak merasa perlu untuk memberikan lebih banyak penjelasan. Baginya, hari itu sudah cukup untuk mengirimkan pesan yang jelas. Ia ingin membuat semua orang tahu bahwa hidup ini lebih dari sekadar uang dan kekuasaan. Ada hal-hal yang jauh lebih penting. Menghargai sesama, apapun latar belakang mereka, apapun status sosial mereka. Ketika Dimas melewati satpam itu, pria itu merasa seolah dunia berhenti berputar. Tatapan Dimas yang tajam mengarah ke arahnya sejenak, dan satpam itu merasa seolah-olah semua kesalahannya terungkap dengan sangat jelas. Dimas tidak berkata apa-apa. Namun di dalam hati satpam itu, ada ratusan kata permintaan maaf yang ingin namun mulutnya terkunci rapat, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Hanya ada rasa bersalah yang menyelubungi dirinya, membuatnya merasa kerdil dan tak berarti. Maaf Pak, saya tidak tahu. Akhirnya satpam itu mencoba mengucapkan kata-kata yang tertahan di tenggorokannya sejak tadi. Suaranya terdengar cemas dan rendah, hampir seperti bisikan. Dimas berhenti sejenak, hanya menatap satpam itu tanpa mengubah ekspresinya. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun senyum itu tidak menunjukkan rasa ikhlas atau pengertian. Sebalik, senyum itu terasa seperti sebuah penegasan dari apa yang sudah terjadi. Sudah tidak perlu permisi, jawab Dimas dengan suara yang tenang namun tegas. Sekarang saya yang punya mall ini, dan saya ingin kalian semua tahu bagaimana cara menghargai orang lain.
tidak peduli siapa mereka. Kata-kata Dimas menggema dalam hati satpam itu. Satpam itu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditutupi oleh rasa malu yang begitu besar. Ia tahu, ia tidak hanya dihadapkan pada kenyataan bahwa ia telah melakukan kesalahan, tetapi juga pada kenyataan bahwa ia telah menjadi bagian dari sistem yang tidak pernah menghargai orang-orang seperti Pak Jono. Ia telah terlalu lama terbiasa melihat orang dari luar, dari penampilan, dari apa yang mereka miliki, tanpa benar-benar memahami siapa mereka sebenarnya. Dimas melanjutkan langkahnya, meninggalkan satpam yang masih terdiam di tempatnya. Namun, di dalam benaknya, satpam itu tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik bagi dirinya. Ia tidak bisa lagi hanya berdiri di sana, melakukan tugas tanpa memikirkan dampaknya. Ia tidak bisa lagi melihat orang hanya berdasarkan status sosial. Ia tahu bahwa perubahan harus dimulai dari dirinya sendiri. Tidak lama setelah kejadian itu, Dimas memanggil semua karyawan mall untuk berkumpul di ruang utama. Semua staf, termasuk manajer dan pengelola, terlihat cemas. Mereka tahu bahwa ada perubahan besar yang sedang terjadi, dan mereka semua harus siap untuk menghadapinya. Dimas berdiri di depan mereka dengan sikap yang tegap. Wajahnya serius namun penuh kewibawaan. "Saya membeli mall ini bukan hanya karena saya ingin memiliki bisnis yang besar," kata Dimas dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan. "Saya membeli mall ini karena saya ingin memberikan pelajaran kepada semua orang, terutama tentang bagaimana kita harus menghargai orang lain, tidak peduli siapa mereka." Semua karyawan di ruangan itu terdiam. Beberapa di antaranya saling melirik, mencoba memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh Dimas. Seorang manajer membuka mulut, mencoba bertanya, namun Dimas segera melanjutkan kata-katanya tanpa memberi kesempatan untuk interupsi. "Saya tidak ingin ada lagi kejadian seperti yang terjadi beberapa hari lalu," kata Dimas dengan suara yang semakin tegas. "Saya tidak akan membiarkan orang lain diperlakukan dengan rendah hati hanya karena penampilan mereka atau status sosial mereka. Setiap orang yang datang ke mall ini, baik itu pengunjung atau karyawan, harus dihormati. Ini bukan hanya tentang membeli barang atau menghasilkan uang. Ini tentang bagaimana kita sebagai manusia saling menghargai." Suasana di ruangan itu semakin serius. Dimas menatap satu persatu wajah karyawan yang ada di depannya. Mereka mulai merasa cemas, namun ada juga yang merasa terkesan dengan cara Dimas berbicara. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah momen yang penting. Dimas melanjutkan, "Saya ingin kalian semua mengikuti pelatihan tentang bagaimana cara menghargai orang lain, tidak peduli siapa mereka. Saya akan pastikan bahwa setiap orang yang bekerja di sini, mulai dari satpam sampai manajer, tahu betul bagaimana menghargai sesama manusia. Saya ingin kalian semua belajar untuk melihat orang dari sisi kemanusiaannya, bukan dari status sosial atau penampilan mereka." Mendengar pernyataan itu, suasana di ruangan menjadi semakin tegang. Para karyawan mulai merasa tidak nyaman, terutama satpam yang tadi mengusir Pak Jono. Ia merasa seperti dirinya yang paling berdosa di antara mereka. Ia tahu bahwa sekarang adalah saatnya untuk berubah. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya terjebak dalam cara pandang yang sempit. Ia harus belajar untuk menghargai setiap orang yang datang ke mall, tidak peduli apakah mereka kaya atau miskin, muda atau tua, berpakaian rapi atau sederhana. Pelatihan yang dimaksud Dimas dimulai beberapa hari setelah karyawan mall dipanggil untuk mengikuti sesi pelatihan yang dilaksanakan oleh seorang trainer profesional yang diundang oleh Dimas di sana. Mereka diberi materi tentang etika kerja, penghormatan terhadap orang lain, dan bagaimana menciptakan suasana yang nyaman bagi semua pengunjung. Selama pelatihan, mereka dipaksa untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana mereka memperlakukan orang di sekitar mereka, dan apa yang harus mereka lakukan agar setiap orang merasa dihargai. Satpam yang dulu mengusir Pak Jono merasa canggung saat pertama kali mengikuti pelatihan. Ia merasa seperti orang yang baru pertama kali belajar untuk berperilaku baik. Namun semakin lama, ia mulai menyadari betapa pentingnya sikap hormat terhadap orang lain. Ia sadar bahwa pekerjaannya bukan hanya untuk mengawasi dan menjaga keamanan mall, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang yang datang ke mall merasa dihargai. Pelatihan itu menjadi titik balik bagi banyak orang di sana. Mereka mulai memahami bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama, dan bahwa memperlakukan orang lain dengan hormat adalah hal yang paling penting dalam membangun hubungan yang baik, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Dimas, pelatihan itu adalah langkah pertama dalam mewujudkan visinya tentang sebuah tempat di mana setiap orang dihargai dan diperlakukan dengan adil. Ia tahu, perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam. Namun ia yakin, langkah kecil ini akan membawa dampak besar. Mall itu bukan hanya tempat berbelanja, tetapi tempat di mana orang belajar untuk saling menghormati,
Beberapa hari setelah keputusan besar Dimas untuk membeli mal tersebut, ia memutuskan untuk mengundang ayahnya, Pak Jono, untuk datang berkunjung. Dimas tahu, setelah kejadian yang memalukan di mal, ayahnya pasti masih merasa canggung dan mungkin merasa tidak layak untuk datang ke tempat yang dulu mengusirnya. Namun, Dimas merasa bahwa ini adalah langkah penting untuk menunjukkan kepada ayahnya bahwa tidak ada yang lebih berharga dari orang yang paling ia cintai, Pak Jono. Yang sudah mulai melupakan kejadian memalukan itu, menerima undangan Dimas dengan perasaan campur aduk. Awalnya, ia merasa ragu. Setelah sekian lama kehidupan yang ia jalani penuh dengan kesederhanaan dan tidak pernah mengharapkan perlakuan khusus. Tetapi ia tidak bisa menolak undangan Dimas. Sebagai seorang ayah, ia merasa harus mendukung apapun yang dilakukan anaknya. Meskipun ia tak pernah membayangkan akan mengunjungi mal yang begitu besar dan megah, tempat yang dulu ia diusir begitu saja tanpa belas kasihan. Hari itu, Pak Jono bangun lebih pagi dari biasanya. Ia memilih pakaian yang sederhana, seperti biasanya sebuah kemeja lusuh dan celana kain bekas pakai yang sudah mulai pudar warnanya. Ia tidak peduli dengan penampilannya. Baginya, pakaian tidak menentukan siapa dirinya. Namun, Dimas pasti berharap ada yang berbeda, dan meskipun ia tidak terlalu peduli dengan penampilan luar, hatinya sedikit berdebar saat ia memasuki mobil tuanya untuk menuju ke mal. Setibanya di mal, Pak Jono tidak bisa menahan rasa takjubnya. Mal yang dulu ia kenal sebagai tempat yang dingin dan penuh dengan ketidakpedulian, kini terasa sangat berbeda. Begitu ia turun dari mobil dan melangkah masuk, suasana yang menyambutnya terasa hangat. Tidak ada lagi tatapan merendahkan dari para pengunjung yang berlalu lalang. Tidak ada lagi perlakuan kasar dari satpam atau petugas lainnya. Semua orang yang ia temui menyapa dengan senyuman dan keramahan. Bahkan beberapa dari mereka berhenti sejenak untuk mengucapkan, "Selamat datang, Pak." Jono merasa bingung, namun di sisi lain, hatinya terasa ringan. Ia merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda. Dunia di mana orang saling menghargai dan menghormati tanpa melihat status sosial atau penampilan mereka. Semua orang yang ada di sana tampaknya begitu peduli. Seorang wanita yang bekerja di salah satu toko bahkan memanggilnya untuk menawarkan bantuan. "Pak, jika membutuhkan sesuatu, kami siap membantu," katanya dengan senyum yang tulus. Pak Jono hanya bisa tersenyum kecil, terharu oleh sikap yang begitu berbeda dari apa yang ia alami sebelumnya ketika Pak Jono melangkah lebih jauh ke dalam mal. Ia akhirnya melihat Dimas berdiri di dekat pintu utama, menunggunya. Dimas mengenakan jas hitam yang elegan, tampak sangat berbeda dengan anak muda yang dulu pernah ia kenal. Dimas mendekatinya dengan senyum lebar, matanya penuh dengan kebanggaan dan rasa sayang. Tanpa berkata sepatah kata pun, Dimas langsung melangkah maju dan memeluk Pak Jono dengan hangat. Pak Jono terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa setelah semua yang terjadi, Dimas akan menyambutnya dengan cara yang begitu penuh kasih. Merasa ada kehangatan yang menyelimuti tubuhnya. Sesuatu yang telah lama ia rindukan, sentuhan kasih sayang yang murni dari seorang anak kepada orang tuanya. "Ayah," kata Dimas dengan suara penuh penyesalan, "saya minta maaf kalau saya jarang menghabung, tapi saya ingin ayah tahu. Saya melakukan ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada orang yang lebih rendah di mata saya." Air mata mulai menggenang di mata Pak Jono. Ia tidak bisa menahan perasaan harunya Dimas. Suaranya tercekat, seolah kata-kata itu tertahan begitu lama di tenggorokannya. Ayah tidak tahu harus berkata apa. Ini luar biasa." Ia menatap anaknya, melihat ke dalam mata Dimas yang penuh dengan rasa cinta dan kebanggaan. Dimas bukan hanya menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah berhasil secara materi, tetapi juga bahwa ia tidak melupakan siapa yang membesarkannya, siapa yang selalu ada untuknya, meskipun dalam kondisi paling sederhana sekalipun. Dimas menarik pelukan itu sedikit lebih longgar, lalu menatap ayahnya dengan penuh rasa hormat. "Ayah, saya ingin Anda tahu bahwa saya akan selalu ada untuk ayah. Apapun yang terjadi, saya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Saya hanya ingin memastikan bahwa ayah mendapatkan penghormatan yang seharusnya." Pak Jono hanya mengangguk perlahan meresapi kata-kata Dimas. Sebagai seorang ayah, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, meskipun hidupnya tidak pernah mudah. Kini, melihat Dimas berdiri tegak di depannya dengan keyakinan dan keberhasilan yang besar, Pak Jono merasa bahwa segala pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Dimas telah tumbuh menjadi orang yang baik, seseorang yang tidak melupakan nilai-nilai yang telah diajarkan kepadanya sejak kecil sampai bergulan. Bersama Dimas menuju pusat mal, Pak Jono merasa seperti memasuki dunia baru. Semua karyawan yang mereka temui di sepanjang jalan tampak begitu ramah. Mereka menyapa dengan hangat dan penuh hormat,
memperlakukan Pak Jono dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya di tempat itu. Bahkan satpam yang dulu mengusirnya, berdiri di sudut, menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan. Pak Jono sempat merasa janggal melihatnya, namun ia memilih untuk tetap berjalan dengan kepala tegak. "Saya tidak pernah membayangkan bisa datang ke tempat seperti ini," kata Pak Jono dengan suara rendah. Matanya masih menyusuri ruangan yang luas dan modern. "Semua ini terasa asing bagi saya." Dimas tersenyum, menepuk bahu ayahnya dengan lembut. "Saya tahu ini semua baru bagi ayah. Tapi percayalah, ini adalah dunia yang ayah layak dapatkan. Ayah selalu bekerja keras, dan kini saatnya ayah merasakan hasilnya. Saya ingin agar ayah merasa dihargai, seperti yang seharusnya." Pak Jono menunduk, merasa sedikit canggung dengan segala perhatian yang diberikan. Ia merasa seperti ikan kecil yang tiba-tiba berada di tengah samudera besar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bangga-bangga dengan anaknya, bangga dengan apa yang telah Dimas capai, dan yang lebih penting, bangga karena ia tidak pernah menyerah meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. "Terima kasih Dimas," kata Pak Jono akhirnya. Suaranya bergetar. Ayah tidak tahu harus bilang apa. "Ini semua terlalu besar untuk ayah, tapi ayah bangga sama kamu. Ayah tidak akan pernah melupakan ini." Dimas hanya tersenyum dan menggenggam tangan ayahnya dengan erat. "Ayah, jangan pernah merasa kurang. Tidak ada yang lebih penting bagi saya daripada keluarga kita. Dan Anda selalu jadi contoh bagi saya bagaimana menjalani hidup dengan penuh kerja keras dan ketulusan." Mereka berdua berjalan menyusuri mall yang kini terasa lebih hangat dan penuh makna. Setiap langkah yang mereka ambil bersama-sama terasa lebih bermakna. Dimas tahu bahwa pembelian mall ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang menghargai orang-orang yang penting dalam hidupnya, terutama ayahnya, yang selama ini telah memberinya kekuatan dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Pak Jono mengangguk perlahan. Akhirnya mulai merasa bahwa dunia ini tidak begitu keras setelah semua yang ia alami. Dengan langkah yang lebih ringan, ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga dari rasa saling menghormati dan menghargai. Dan itulah yang kini Dimas buktikan. Pak Jono berdiri di sudut mall yang sekarang terasa begitu berbeda. Di sekelilingnya, lampu-lampu menyinari dengan lembut, memberikan suasana yang hangat dan penuh kehidupan. Pengunjung mall terlihat sibuk berkeliling, namun tak ada yang seperti dulu. Tak ada lagi tatapan sinis atau perlakuan merendahkan. Sekarang, semuanya terasa seperti sebuah tempat yang benar-benar memperlakukan setiap orang dengan hormat. Tanpa peduli siapa mereka, dari mana mereka berasal, atau apa yang mereka miliki. Semua itu adalah hasil dari keputusan Dimas yang berani untuk merubah keadaan. Bukan hanya dengan membeli sebuah mall, tetapi dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini jarang ditemukan di dunia yang serba materialistik ini. Pak Jono masih mengingat hari itu dengan jelas. Sehari setelah Dimas mengundangnya ke mall, Pak Jono merasa hati dan pikirannya sedikit lebih ringan. Semua yang ia lihat di sini bukan hanya sebuah mall yang penuh dengan toko-toko modern dan orang-orang yang sibuk berbelanja. Mall ini telah berubah menjadi sebuah simbol penghargaan dan penghormatan terhadap semua orang, tak peduli siapa mereka. Bahkan para karyawan dan pengunjung saling menghormati satu sama lain, saling tersenyum dan berbicara dengan penuh kesopanan. Semua yang terjadi di sini, semua perubahan ini adalah bukti bahwa Dimas tidak hanya membeli properti, tetapi juga membangun sebuah dunia baru yang lebih adil. Pak Jono merasa bangga, lebih dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak hanya bangga karena anaknya telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Ia juga bangga karena Dimas berhasil mengubah nilai-nilai yang seringkali terlupakan. Dalam dunia ini, nilai-nilai tentang rasa hormat, keadilan dan kasih sayang terhadap sesama. Semua yang Dimas lakukan bukan hanya tentang uang atau status sosial, tetapi tentang bagaimana kita harus memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat, tanpa melihat dari mana mereka berasal atau apa yang mereka punya. Pak Jono menatap Dimas yang sedang berdiri di sampingnya, melihat anaknya yang tampak begitu dewasa, begitu bijaksana. Dimas tidak hanya sukses dalam hal materi, tetapi juga berhasil membangun sebuah karakter yang kuat, karakter yang menghargai orang lain, dan yang tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Dimas adalah bukti nyata bahwa kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sepanjang perjalanan hidup kita. "Anakku," suara Pak Jono bergetar, "aku bangga padamu. Ini lebih dari sekedar mall. Ini adalah tentang cara kita menghargai orang lain. Kamu telah mengajarkan banyak hal, bukan hanya tentang bisnis,
tetapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang baik. Kata-kata itu keluar dengan tulus dari hatinya. Ia tidak bisa menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa ada banyak hal yang belum sempat ia katakan kepada Dimas, dan kini ia merasa momen itu adalah kesempatan untuk menyampaikan semuanya. Dimas melihat ayahnya dengan senyuman lembut. Wajahnya penuh kasih sayang. Ia meraih tangan Pak Jono dan menggenggamnya erat. "Ayah, tidak ada yang lebih penting bagi saya daripada keluarga. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar. Kita harus saling mendukung, apapun yang terjadi," jawab Dimas dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan. Dimas tahu, meskipun segala hal yang ia lakukan mungkin terlihat seperti sebuah keberhasilan besar, pada akhirnya semua itu tidak akan berarti tanpa keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu mendukungnya. Pak Jono merasa hatinya semakin penuh dengan kebanggaan. Ia tahu bahwa anaknya bukan hanya berhasil mencapai impian dan tujuannya, tetapi juga tetap rendah hati dan peduli terhadap orang lain. Dimas telah menunjukkan padanya bahwa dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik jika kita hanya mengingat untuk menghargai satu sama lain, untuk melihat lebih jauh daripada sekadar penampilan luar atau status sosial. Dimas telah menjadi contoh hidup bagi Pak Jono, bahwa kebaikan hati dan kasih sayang adalah hal yang lebih berharga daripada uang dan kekuasaan. Sambil berjalan berdua di sepanjang koridor mall, Pak Jono merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, tidak semua orang bisa melihat dunia dengan cara yang sama seperti Dimas. Namun, ia berharap, setidaknya dengan perubahan kecil yang Dimas lakukan di mall ini, orang-orang bisa mulai belajar untuk menghargai sesama. Tidak peduli siapa mereka. Ia berharap bahwa semua yang terjadi di sini bisa memberikan inspirasi bagi orang-orang lain untuk lebih memperhatikan dan menghargai orang di sekitar mereka. Tanpa terkecuali, Pak Jono berhenti sejenak di depan salah satu jendela toko yang menampilkan berbagai barang mewah. Dahulu, ia mungkin akan merasa minder atau terasing melihat barang-barang itu. Namun sekarang, ia hanya tersenyum melihatnya. Semua itu bukanlah ukuran sejati dari kebahagiaan dan kesuksesan. Dimas telah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang tulus, dari rasa saling menghargai dan mencintai. Uang dan kekayaan bisa datang dan pergi, tetapi kebaikan dan kasih sayang akan selalu bertahan. Dimas yang melihat ayahnya berdiri diam menatap toko itu, berjalan mendekat dan berkata, "Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang barang-barang itu. Semua ini bukan tentang apa yang kita miliki. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan penghargaan terhadap orang lain. Itulah yang membuat hidup kita lebih berarti." Pak Jono mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Kata-kata Dimas sangat menyentuh hatinya. Ia tahu bahwa anaknya telah memahami apa yang sesungguhnya penting dalam hidup, bukan sekadar pencapaian materi, tetapi tentang memberi dan menerima kasih sayang, tentang menghargai setiap momen yang ada, dan tentang menciptakan dunia yang lebih baik dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Ketika mereka berdua melangkah keluar dari mall Pact, Jono merasa dunia ini tampak lebih cerah. Dimas telah menunjukkan padanya bahwa kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling kaya atau siapa yang memiliki kekuasaan terbesar, tetapi tentang siapa yang mampu memberikan kebaikan kepada orang lain. Dalam hatinya, Pak Jono tahu bahwa apa yang Dimas lakukan bukan hanya sebuah pencapaian besar dalam hidupnya, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang akan terus ia pegang dan ajarkan pada orang lain. Hari itu, Pak Jono merasa bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak lagi merasa rendah diri atau terpinggirkan. Dimas telah mengajarkan padanya bahwa setiap orang, tidak peduli siapa mereka atau apa yang mereka miliki, memiliki nilai yang tak ternilai harganya. Dan lebih dari itu, Dimas telah membuktikan bahwa di balik kesuksesan yang besar, ada hati yang besar yang siap memberi kasih sayang dan menghargai orang lain dengan tulus. "Terima kasih Dimas," kata Pak Jono dengan suara yang lembut. "Terima kasih telah mengajarkan ayah pelajaran hidup yang paling berharga." Dimas hanya tersenyum, memeluk ayahnya dengan penuh kasih. "Sama-sama, ayah. Kamu adalah guru terbaik saya dalam hidup ini." Beberapa bulan setelah perubahan besar yang terjadi di mall, suasana di tempat itu benar-benar berbeda. Mall yang dulunya penuh dengan hiruk-pikuk, perlakuan diskriminatif, dan kesibukan yang cenderung mengabaikan keberadaan orang-orang yang tidak dianggap bernilai, kini menjadi tempat yang sangat ramah. Setiap sudut mall ini berbicara tentang kehangatan, tentang rasa hormat yang diberikan kepada setiap orang tanpa melihat status sosial atau penampilan. Semua orang, tanpa kecuali, diperlakukan dengan adil dan penuh perhatian. Tak ada lagi tatapan merendahkan, tak ada lagi diskriminasi berdasarkan penampilan atau latar belakang. Di sini semua orang dihargai. Pak Jono sering datang ke mall itu setelah perubahan yang terjadi. Setiap kali ia datang,
Ia merasa seperti memasuki dunia yang baru, dunia yang tidak ia kenal sebelumnya, namun dunia yang membuatnya merasa dihargai. Dan dulu, mall ini adalah tempat yang mengusirnya, tempat di mana ia merasa tidak layak hanya karena ia seorang pria tua yang datang tanpa niat untuk membeli barang. Tapi sekarang, ia datang dengan hati yang ringan duduk di bangku taman yang terletak di dekat kolam air mancur, menikmati pemandangan dan udara segar. Ia merasa nyaman, ia merasa diterima. Dimas pun selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi ayahnya di mall tersebut. Meskipun jadwalnya padat, Dimas selalu meluangkan waktu untuk memastikan ayahnya merasa nyaman dan bahagia. Dimas tidak hanya ingin memastikan mall itu sukses, tetapi juga ingin memastikan bahwa ayahnya merasa betah, merasa bahwa tempat ini adalah rumah keduanya. Setiap kali mereka bertemu, Dimas akan duduk bersama Pak Jono, berbicara tentang banyak hal, dan menikmati waktu bersama. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang masa lalu, tentang impian, dan tentang apa yang telah mereka capai. Meskipun banyak perubahan yang terjadi, hubungan mereka tetap kuat dan penuh kasih. Di sebuah bangku taman, Pak Jono menatap sekeliling mall dengan senyuman. Di sekelilingnya, anak-anak berlarian dengan riang, pasangan muda berjalan sambil bergandengan tangan, dan orang-orang tua seperti dirinya duduk menikmati secangkir teh sambil bercengkrama. Suasana yang penuh dengan keceriaan itu sangat kontras dengan pengalaman pertama Pak Jono di mall ini. Ketika ia merasa terasing dan diperlakukan dengan buruk, kini semuanya terasa begitu berbeda. Pak Jono merasa damai di tempat ini. Di tengah-tengah orang-orang yang saling menghargai satu sama lain, Dimas datang menghampiri Pak Jono, duduk di sampingnya, dan menyapa dengan senyuman hangat. "Ayah, bagaimana hari ini? Apakah kamu merasa nyaman di sini?" Tanyanya dengan suara lembut. Pak Jono menoleh ke Dimas dan tersenyum. "Aku merasa lebih baik, Dimas. Tempat ini benar-benar berubah. Tidak hanya mall ini, tapi aku juga merasa seperti aku sedang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Semua orang di sini saling menghargai. Mereka tidak melihat siapa kita. Mereka hanya melihat kita sebagai manusia. Aku merasa dihargai. Dan itu adalah perasaan yang luar biasa." Dimas tersenyum, merasa lega mendengar kata-kata ayahnya. "Itulah yang aku inginkan, Ayah. Aku ingin membuat tempat ini bukan hanya tempat belanja, tetapi juga tempat di mana setiap orang merasa dihargai. Tempat di mana tidak ada yang merasa lebih rendah dari orang lain, apapun status mereka. Orang, baik itu pengunjung atau karyawan, harus diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang." Pak Jono menatap Dimas, matanya penuh dengan rasa bangga. "Kamu sudah berhasil, Dimas. Kamu sudah menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menghargai sesama. Kamu telah mengubah bukan hanya mall ini, tetapi juga banyak orang yang datang ke sini. Mereka melihat apa yang kamu lakukan, dan mereka belajar untuk saling menghargai. Kamu telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga." Dimas meremas pelan tangan ayahnya. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Ayah. Ini semua untuk keluarga kita, untuk kita, dan untuk dunia yang lebih baik." Pak Jono mengangguk pelan, merasa terharu. Ia tahu, apa yang Dimas lakukan bukan hanya sekadar untuk mencapai tujuan pribadi atau kesuksesan materi. Dimas telah menunjukkan kepada dunia bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, lebih penuh kasih, dan lebih adil bagi semua orang. Selama beberapa bulan terakhir, perubahan yang terjadi di mall ini memang sangat terasa, tidak hanya di lingkungan fisik, tetapi juga di sikap dan perilaku semua orang yang terlibat. Karyawan-karyawan yang sebelumnya hanya fokus pada pekerjaan, mereka kini mulai memperlakukan pengunjung dengan penuh perhatian. Mereka tidak lagi hanya melihat orang sebagai pelanggan yang datang untuk membeli barang. Kini, mereka melihat setiap orang sebagai individu yang memiliki nilai dan layak dihormati. Manajer dan pengelola mall juga mulai merasakan dampak positif dari perubahan yang dilakukan Dimas. Mall ini kini menjadi tempat yang lebih ramai dikunjungi, namun bukan hanya karena adanya barang-barang yang dijual, tetapi karena suasananya yang ramah dan menyambut. Orang-orang datang ke sini bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk merasakan kehangatan dan kenyamanan yang mereka tidak temui di tempat lain. Di sisi lain, Pak Jono merasa bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak lagi merasa kecil atau terpinggirkan. Mall ini, yang dulu membuatnya merasa terasing, kini menjadi tempat di mana ia merasa dihargai. Ia merasa bahwa dunia ini, meskipun kadang keras dan tidak adil, masih ada tempat untuk kebaikan dan kasih sayang. Ia merasa bangga bahwa anaknya, Dimas, telah membawa perubahan yang begitu besar, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi untuk banyak orang yang datang ke mall ini. "Jangan pernah lupakan, Ayah," kata Dimas, memecah keheningan. "Apa yang kita lakukan di sini adalah contoh kecil dari apa yang bisa terjadi jika setiap orang saling menghargai. Jika kita bisa membuat satu tempat lebih baik,
Kita bisa membuat dunia ini lebih baik. Semua itu dimulai dari satu langkah kecil. Pak Jono mengangguk pelan, merasa sangat terinspirasi oleh kata-kata Dimas. Aku percaya itu, Dimas. Aku percaya kamu telah melakukan hal yang benar. Hari-hari berlalu dengan damai, dan perubahan yang terjadi di mall itu semakin nyata. Banyak orang yang datang ke mall tidak hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk merasakan kedamaian dan keharmonisan yang ada di sana. Banyak pengunjung yang merasa senang bisa berbelanja tanpa merasa ditekan atau diabaikan. Mereka merasa dihargai, dan itu adalah sesuatu yang jarang mereka temui di tempat-tempat lain. Mall ini kini bukan hanya tempat untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga tempat untuk belajar tentang pentingnya menghargai sesama manusia. Dimas sering berkeliling, menyapa pengunjung dan karyawan, memastikan bahwa semua orang merasa nyaman dan dihargai. Ia tidak hanya duduk di ruang kantornya, tetapi juga terjun langsung ke lapangan, berbicara dengan orang-orang yang datang dan pergi, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan solusi ketika diperlukan. Dimas tahu, meskipun mall ini telah berubah, perubahan sejati datang dari setiap individu yang ada di dalamnya, baik itu pengunjung, karyawan, atau manajer. Pak Jono, yang sering datang untuk duduk di taman, melihat semua itu dengan kebanggaan. Dulu, ia tidak pernah membayangkan bahwa mall yang mengusirnya akan menjadi tempat yang membuatnya merasa dihargai. Namun kini, dengan segala perubahan yang terjadi, ia merasa bahwa tempat ini telah menjadi simbol dari cinta dan penghargaan yang tulus antar sesama. Ini semua untuk keluarga, kata Dimas suatu hari saat mereka duduk bersama di taman. Untuk kita dan untuk dunia yang lebih baik. Pak Jono menatap anaknya, merasa bahwa kota-kota itu bukan hanya sekadar ucapan, tetapi sebuah janji yang akan terus menginspirasi mereka untuk terus memberikan yang terbaik baik untuk keluarga, masyarakat, maupun dunia. Terima kasih sudah menonton channel Raya Story. Sampai jumpa di video selanjutnya.